Puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan memuliakan manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Salawat salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah kepada beliau, pemimpin seluruh umat manusia, baik Arab maupun non-Arab, kepada keluarganya, para sahabat, ya kepada para peserta yang hadir pada malam hari ini. Ahlan wa sahlan sudah bergabung pada kegiatan Kompas Ambon yang sudah kesekian kali. Alhamdulillah masih terus bersemangat teman-teman yang sudah sering hadir pada kegiatan Kompas Ambon. Alhamdulillah masih terus bersemangat untuk hadir dalam kegiatan Kompas Ambon. Nah, pada malam hari ini tema yang akan kita bahas yaitu mengetahui hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk pada acara inti, terlebih dahulu saya akan membaca susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang baru saja kita lewati. Yang kedua, pembacaan tilawatil Quran. Yang ketiga, pembacaan isi buletin dakwah kafah. Yang keempat, diskusi. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Nah, sebelum kita beranjak ke acara inti, sama-sama kita dengar dulu lantunan ayat suci Al-Quran agar agenda kita, agar majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ukti yang sudah ditunjuk, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa asyada tasbita. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Wa iza la'alainahum min ladunna ajran azima. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Walahadainahum siratam mustaqim. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Wa may yuti illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyya was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa husuna ulaika rafiq.
kok. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 65-70. Jazakillah khairan katsiran kepada Ukti Ulia yang sudah membacakan Al-Quran kepada kami. Semoga dengan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan majelis ilmu kita. Ya, saya beranjak kepada Ukti yang telah ditunjuk untuk membacakan isi dari buletin dakwah kafah. Kepada Ukti dipersilahkan. Ya, ingat sebelum kayaknya Uktinya jaringannya lagi bermasalah. Ya. Jadi kepada peserta seluruhnya mohon aktifkan videonya terlebih dahulu. Ya, supaya siapa-siapa yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah. Ya, jadi bagaimana kabar Kak Sumi, Kak Najma? Alhamdulillah. Kok jadi kakak sih, Kak Najwa? Baik, Kak. Baik, alhamdulillah. Iya, Afwan ya, Kak, tidak amanah tadi. Oh, afwan. Ya. Bagaimana kabar Kak Syifa? Alhamdulillah bi khair. Ya, saya screen dulu ya. Ya, Kak. Insya Allah. Assalamualaikum, Kak Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bisa ya dibaca buletinnya. Ya, Kak. Kelihatan toh? Kelihatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buletin dakwah kafah nomor 215. 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Menunaikan hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Rabiul Awal, umat Muslim di Indonesia umumnya bergembira menyambut peristiwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya pribadi yang tidak pernah lekang keharuman namanya, tak pernah pudar kekaguman orang pada keluhurannya. Sepanjang masa, nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dielulukan. Sholawat untuk beliau banyak dibacakan. Makam beliau pun ramai dikunjungi orang dengan penuh keharuan sembari diiringi tetesan air mata kerinduan. Kegembiraan itu wajar mengingat pengutusan Rasulullah SAW adalah nikmat yang paling agung bagi umat manusia. Berkat kedatangan beliau, manusia dibebaskan dari kesesatan, mereka diajak menuju keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memberi kaum mukmin karunia ketika Dia mengutus Muhammad di tengah-tengah kalangan yang
kepada ayat-ayat, menyucikan jiwa mereka, serta mengajari mereka Al-Quran dan hikmah as-sunnah meskipun belum mereka bersatan. Tunaikan Habib Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan itu mesti diwujudkan dengan hak pertama adalah beliau sekaligus penutup kenabian dan dia Allah satu Tuhan dengan seluruh keimanan, tidak orang yang Halo Kak, Kak Syifa. Oh, kakaknya jaringannya lagi bermasalah. Ini mungkin jaringan kayaknya. Iya. Masya Allah, ada satu peserta lagi yang baru masuk. Halo Kak, sudah bisa? dia lanjut lagi. Nah, pada saat Nabi tak Nabi Salam tidak nasrani orang-orang ini dan yang telah diberi Alkitab Taurat dan Nabi Muhammad mengenal gen di antara mereka kebenaran terjemahan Taurat 46. Juga bukan seperti pengikut Ahmadiyah yang menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Mereka malah mengimani Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kibu ba'da nabi, aku ada akib yang belakang." Al-Aqib yaitu nabi yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut diperhatikan dan ditunaikan umat manusia adalah membacakan salawat dan salam untuk beliau. Seorang mukmin telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaringan ini kurang bagus ya. Nah, umat manusia patut untuk senantiasa bersalawat kepada salawat dan salam untuk beliau. Seorang mukmin telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa memanjatkan salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman-Nya, yang artinya sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada dirinya. Kemudian selanjutnya hak dicintai dan ditaati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya hak untuk dicintai umatnya. Ini adalah bagian kesempurnaan iman. Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cinta biasa, tetapi kecintaan di atas segalanya, melebihi cinta pada harta, keluarga, dan manusia lain. Sabda beliau, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa ahlihi wa annasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada hartanya, keluarganya, dan seluruh umat manusia. Hadis riwayat Muslim. Penting bertanya kepada diri kita,
Sudah luruskah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pantaskah cinta pada keluarga, harta, jabatan, kelompok, suku bangsa menyingkirkan rasa cinta kepada Rasulullah? Apalagi bila pernyataan cinta itu tidak tidak dibarengi dengan pembelaan atas kehormatan beliau saat dinistakan. Pantaskah orang mengaku cinta kepada beliau tetapi berdiam diri dan mencari-cari alasan untuk tidak marah dan tidak membela kemuliaannya? Sebaliknya, bila harga dirinya, keluarganya, atau jabatannya terusik, amarah dirinya meledak. Tentu amat tidak pantas. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyebut mereka fasik seraya mengancam mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan azabnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Terjemahan Quran Surah At-Taubah ayat 24. Kecintaan yang hakiki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghantarkan seorang Muslim kelak bersama dengan beliau kelak di dalam surga. Bahkan amal-amal yang lain pun tak bisa menghantarkan seorang Muslim untuk bisa bersama dengan Rasulullah, kecuali mahabbah kepada beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang hari kiamat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, ma'adata laha, qala ya Rasulullahi ma'adatu laha kabira salatin wala sawmin illa anni uhibbullaha wa rasulahu, faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang itu menjawab, aku tidak menyiapkan sekian banyak sholat dan puasa untuknya, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW berkata, seseorang bersama orang yang ia cintai dan engkau bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Tirmidzi. Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga harusnya membawa kita menunaikan hak beliau berikutnya, yaitu menaati beliau. Seorang Muslim senantiasa mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang kepada selain beliau. Cinta dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengorbankan semua harta untuk menemani perjalanan hijrah beliau. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, karena cinta dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengabaikan permintaan ibunya untuk murtad dari Islam. Demikianlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan agar seorang Muslim tidak menjadikan siapa saja termaksud orang tua dan saudara sebagai sahabat dan penolong jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Lihat Quran Surat At-Taubah ayat 23. Ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghantarkan umat ke dalam surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjanji bahwa umat ini seluruhnya akan masuk surga kecuali yang enggan. Sabda beliau, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, siapa yang menaatiku masuk surga dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia enggan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu jangan sia-siakan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membangkang kepada beliau, menolak syariat Islam,
yang beliau bawa mengkriminalisasi khilafah, memusuhi para pengemban dakwah dan membubarkan organisasinya, menebarkan fitnah kepada sesama muslim lalu malah bermesraan dengan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa kelak di akhirat akan ada orang-orang yang berusaha mendekati Rasulullah SAW dan berharap bisa mendapatkan air dari telaga, namun mereka terhalang. Bahkan Rasulullah SAW sampai keheranan dan berkata, "Tuhanku, ia adalah bagian dari diriku dan termaksud umatku." Dijawab, "Apakah engkau menyadari apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu? Demi Allah mereka tak henti-hentinya berbalik ke belakang." Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang berbalik ke belakang itu sehingga terhalang mendapatkan minuman di telaga akhirat? Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menyebutkan semua orang yang murtad dari agama Allah atau membuat bid'ah yang tidak diridhoi dan diizinkan oleh Allah, mereka lah orang-orang yang diusir dan dijauhkan dari telaga. Demikian pula orang-orang zalim yang melampaui batas dan dalam kezalimannya membasmi kebenaran, membantai penganut kebenaran dan menekan mereka. Penjelasan di atas patut direnungkan bagi siapa saja yang mengharapkan kemuliaan bersama Nabi SAW di akhirat, mendapatkan air dari telaga pemberian beliau. Hendaknya mereka segera meninggalkan kezaliman kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Sebaliknya, hendaknya mereka kembali menegakkan ketaatan sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah orang-orang yang beruntung. Wallahu alam. Hikmah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang menaati Allah dan Rasul-Nya akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah anugerahi nikmat, yaitu para nabi, para shodikin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 65. Demikianlah buletin dakwah kafah. Ya. Ya, jazakillah khairan katsiran kepada Kak Syifa yang sudah bersedia membaca buletin dakwah kafah. Ya, jadi sebelum kita mulai diskusi interaktifnya, ya saya minta kepada peserta yang baru hadir, Ukti Nurliana Tomia sama Kak Rahmawati Sabandar, agar mengaktifkan videonya. Iya, jadi saya beranjak kepada primateri narasumber Kak Sumi. Jadi sebelum karena diskusi kita pada malam hari ini, agenda kita pada malam hari ini yaitu diskusi, maka saya memulai dengan pertanyaan kepada Kak Sumi. Ya, jadi Kak, bagaimana untuk memaparkan sedikit materi tentang buletin dakwah kafah ini? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron ke atas waktu yang diberikan kepada saya. Ana suara jelas ke tidak, Kak? Suaranya ini di sini ribut. Iya. Iya, di sini langsung saja Ana menjelaskan sedikit tentang buletin dakwah kafah kita pada malam hari ini yang edisi 215 dengan topik menunaikan hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Eh, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap bulan Rabiul Awal kaum muslim di Indonesia selalu memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi tercinta, utusan Allah kepada umat manusia di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus beliau untuk menyampaikan risalah Islam, menyampaikan risalah tauhid, untuk menebar cahaya di atas kegelapan jahiliyah, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan agama-agama menuju cahaya Islam, sehingga Islam menyadari dunia dengan cahayanya. Kehadiran baginda Rasulullah SAW membawa perubahan bagi umat manusia. Maka amat wajar kita umat Islam di seluruh dunia bergembira dengan memperingati hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan kelahiran beliaulah, karena dengan memperingati hari kelahiran Nabi, maka karena dengan kelahiran beliaulah ada kenabian, dan karena kenabian maka ada peristiwa hijrah, dan dengan peristiwa hijrah tersebut maka Islam sebagai sebuah din, sebagai sebuah sistem tegak di atas muka bumi menjadi rahmatan lillahi. Ya akhwati fillah sekalian, tentunya dengan bergembira saja tidak cukup. Setiap kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang menjadi tuntutan bagi kita adalah sejauh mana kita sebagai umatnya memenuhi hak-hak beliau sebagai Nabi kita. Ya sesuai topik kita, yakni menunaikan hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang menjadi hak 164, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang telah kami beri kitab, yakni Taurat dan Injil, mengenalnya, yakni Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Jadi walaupun mereka telah mengetahuinya, mereka tetap tidak mau patuh, mereka tetap mengingkari, ya, tidak mau patuh dan tidak mau mengemani Rasulullah SAW. Selanjutnya, hak Rasulullah SAW yang patut kita perhatikan dan tunaikan juga, yaitu senantiasa kita selalu Sebelum membaca. lanjut kepada poin, halo Kak Sumi. Ya, sebelum lanjut kepada poin kedua mengenai hak Nabi, saya terlebih dahulu mau bertanya dulu, Kak. Iya, Kak. Iya. Yang tadi kan sampaikan sebelumnya bahwa kita tidak boleh menjadi seperti orang Yahudi, kan, yang sudah mengetahui kabar Rasul, gitu kan, sudah mengetahui bahwa Rasul itu seorang nabi, gitu. Tapi mereka maksudnya ingkar kepada Rasul. Nah, hari ini pun banyak umat Islam yang mengingkari ajaran Rasul, bahkan mereka mengklaim diri mereka Halo, Kak. halo. Suaranya sih kedengar. Iya, Kak, putus-putus, Kak, tadi.
Oh, iya. Jadi tadi kan dijelaskan kalau orang-orang Yahudi, kita tidak boleh sebagai umat Islam itu tidak boleh seperti Yahudi, yang orang-orang Yahudi yang mereka tahu bahwa, halo? Iya, Kak, ya. Jaringan nih. Oke, Kak, Afwan, karena jaringan Anak bermasalah, jadi Iya, kenapa nggak jelas suaranya? dilanjutkan. Pertanyaannya nanti. Kalau jaringannya sudah bagus, baru Anda bertanya, Kak. Iya. Dilanjutkan Iya, Kak. dulu penjelasannya. Iya. Jadi masuk kepada hak-hak Rasulullah yang kedua yaitu senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah ini tuh yang paling Masya Allah, paling marak dilakukan hampir setiap momentum peristiwa kaum muslimin senantiasa membacakan solawat kepada beliau. Seperti Maulid Nabi, kita harus memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang mukmin itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa memanjatkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allah dan malaikat saja bersolawat ya kepada baginda Rasulullah SAW. Apalagi kita apalagi kita umat muslim ya, karena Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, Bismillahirrahmanirrahim, perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Jadi kita tuh harus memperbanyak bersolawat. Siapa yang tidak mau ya dekat dengan baginda, dengan manusia yang paling mulia. Ya, akhwati fillah sekalian, selanjutnya hak Rasulullah SAW yang lain juga adalah hak dicintai dan ditaati. Rasulullah SAW juga mempunyai hak untuk dicintai oleh umatnya. Iya, Kak? Halo? Oke. Iya, Kak? Jadi kalau tadi kan sudah dibahas ada 3 poin yang Anda tangkap. Pertama yaitu kita harus mengimani Rasul dan tidak boleh seperti orang Yahudi. Yang kedua, senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, berbicara tentang cinta kepada Nabi. Nah, saya mau beranjak dulu nih.
ke Kak Najma. Kak Najma minta tanggapannya dong. Tanggapan apa, Kak? Ya Allah. Bagian mana, Kak, yang mau ditanggapi? Halo? Jadi cinta itu kan halo? Iya, ya, Kak, dengar. Ya. Jadi tadi kan salah satu haknya Nabi yaitu dicintai gitu. Ya, cinta kepada Nabi gitu, cinta kepada Nabi. Nah, bagaimana kita sebagai umatnya itu mencintai, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Karena namanya cinta kan ya butuh pembuktian gitu. Gimana, Kak? Terus bagaimana cinta kita kepada Nabi? Terus pembuktiannya itu seperti apa? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelumnya saya cek dulu suara saya jelas. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan mahabbah ya, cinta. Sesungguhnya yang membuat dunia ini indah yaitu cinta, ya. Pertama itu cinta kita kepada Allah, dan Allah mengatakan jika kalian mencintaiku maka itu dibuktikan kepada cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita sudah tahu ketika kita membaca sirah Nabi, kita membaca kisah-kisah yang memang menceritakan betapa Rasulullah itu sangat mencintai kita umatnya. Bahkan beliau sangat merindukan kita, sampai-sampai sholat malamnya ketika hembusan nafas terakhirnya itu kita yang disebut-sebut begitu. Bahkan setiap sujudnya beliau, saking panjangnya sujud, itu tidak lain dan tidak bukan ialah mendoakan kita umatnya gitu. Jadi tidak ada alasan bagaimana maksudnya tidak ada alasan untuk kita tuh untuk tidak mencintai beliau gitu. Jadi kayak diibaratkannya kayak ya kita harus menanamkan cinta gitu sedalam-dalamnya kepada Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ya ditanyakan tadi bagaimana buktinya ya, bukti cinta. Karena cinta itu tanpa bukti kayak percuma gitu ya. Percuma cuma dibilang cinta tapi tidak ada pembuktiannya sama sekali. Hanya di mulut saja ya. Jadi kita tahu setiap bulan 24, 17 atau 16 Rabiul Awal ya, tidak salah. 12 Rabiul Awal. Itu pasti di Indonesia itu marak sekali yang namanya Maulid Nabi ya. Memang terlepas dari itu kan memang setiap saat kita itu harus selalu bersolawat ke setiap hari Jumat ya. Jadi mengingat Rasulullah itu tidak tunggu nanti 12 Rabiul Awal ya baru kita mengingat beliau, tapi dengan cintanya beliau kepada Katong itu sudah cukup Pak Katong untuk dijadikan alasan untuk setiap harinya itu kita itu mengingat jasa-jasanya, kemudian membuktikan cinta kita kepada beliau, yaitu dengan menanamkan di dalam hati kita ya kan, beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah gitu. Jadi pembuktian iman kita kepada beliau atau membuktikan cinta kita ialah dengan banyak-banyak mengingat dan bersolawat kepada beliau. Ya, kemudian beliau datang itu kan membawa risalah. Ya, salah satu bukti cinta kita juga ialah dengan mengimani kemudian menjalankan apa yang dibawa oleh beliau gitu. Menjalankan sunnah-sunnah, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan semua itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah dipelajari, kemudian banyak mengingat, kemudian banyak bersolawat kepada baginda, kita juga ya sambil kayak kehidupan sehari kita selingkan, bukan selingkan, tapi kita aplikasikan begitu apa yang kita pelajari seputar kehidupannya beliau, kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita.
Ya itu sebenarnya bukti cinta sih, bukti cinta kita kepada beliau. Lebih ke mengimani, kemudian menjadikan beliau sebagai tauladan, suri tauladan. Dan memang harus beliau ya, karena beliau itu Al-Quran yang berjalan. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak menjadikan beliau sebagai panutan, apalagi contoh dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya kurang lebih seperti itu, Kak. Dikembalikan ke Atas jawaban. Zaira. Halo? Jadi, halo, yang Ana tangkap dari Iya, Kak. pembahasan yang Ana tangkap dari jawabannya Halo, Kak Ira? Halo? kedengaran kan apa suara? Hilang-hilang, Kak. Timbul tenggelam. Iya. Halo, sudah. Kedengaran kah? Duh, jaringan nih. Halo? Iya Kak, udah kedengaran. Cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah pertama, kita tahu kisah Rasul, bagaimana sih sepak terjangnya beliau dalam mendakwakan Islam. Itu. Nah, kemudian kita beriman kepada beliau. Gitu. Kita lihat bagaimana pengorbanan beliau kepada kita umatnya. Setelah itu kita mengimani beliau, kemudian mengikuti ajaran-ajaran yang beliau bawa. Gitu. Nah, itu sih yang bisa Ana tangkap dari penjelasan Kak Najma. Ya, saya ke Kak Sari Jamaluddin. Jadi Kak, kira-kira apa sih hak-hak Nabi Muhammad SAW kepada kita selaku umatnya yang harus kita penuhi? Menurut Kak Sari, kira-kira apa sih hak-haknya Nabi selain kita beriman kepada Nabi, kemudian yang kedua kita melantunkan sholawat, yang ketiga apa tadi itu, mencintai beliau. Nah, selain itu kira-kira apa Kak haknya Nabi kepada kita? Menurut Kak Sari gimana Kak? Kalau Kak Sari. Kak Sari ini. Sama Samli. Ya, Kak Hervina, Ana mau tanya nih. Saya mau tanya, kira-kira apa sih menurut Kak Hervina hak-hak Nabi SAW yang harus enggak? Menurut tanggapan Kak Hervina gimana Kak? Jaringan sing baik Kak? Ya wes, kalau begitu sing ada yang 2 orang jaringannya sing baik, ya kurang bagus. Saya ke oh iya Kak, masalah jaringan.
Iya, Afan. Saya ke Kak Syifa. Halo, Kak. Ya, Ana mau bertanya. Kan tadi sudah disebutkan beberapa hak-haknya Nabi. Nah, kira-kira apa sih selain berselawat kepada Nabi, ada lagi tidak apa hak-haknya Nabi yang lain yang Kak Ulia ketahui selain mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi? Semua orang pada diam. Ya, saya beralih ke Kasumi Sajadah. Halo Kasumi. Iya, Kak. Kak, Itu anak tambahkan gitu. ya, Apa? Mau tanya lagi tentang 2 poin ya, 2 poin dari Kasumi. 2 poin dari Kasumi, 2 poinnya dari Ana gitu. Apa sih hak-haknya Nabi? Gitu. Selain kita bersolawat kepada Rasul, kita bersolawat, kemudian mengimani Rasul dan mencintai beliau. Kira-kira apa lagi, Kak? 2 atau 1 ya? iya, Kak. Kalau Satu, berat, insya Allah. kalau berat 2, 1 saja dah. Satu, Kak. Selain apa? Oke, mantap. Yang menurut Ana tahu, mencintai, bersolawat, dan mengimani itu memuliakan dan mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Seperti bagaimana sahabat-sahabat beliau ketika berhadapan dengan beliau itu mereka selalu tunduk seperti menghormati beliau. Jadi Halo? halo Kak, ya. Jadi kita itu harus memuliakan baginda dan mengagungkan beliau. Oh, jadi jawaban dari Kasumi, kita memuliakan beliau, mengagung. Iya Kak, mungkin itu saja yang naik nih. Afwan Kak. Nya. Oke, jadi Ana jawab yang sisanya, yaitu
menjauhi larangannya, kemudian mewarisi risalahnya dan membela dan menolong beliau gitu, membela dan menolong ajaran beliau. Nah, menjauhi larangan yang sudah ditetapkan Rasulullah itu kan banyak dalam Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah. Ya, jadi menjauhi larangannya beliau itu banyak sekali dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya yaitu Rasul melarang kita sebagai muslimah itu tidak menuntut ilmu agama gitu. Nah, setiap muslim maupun muslimah itu diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Dan kemudian kedua, itu Rasul melarang kita bersentuhan dengan non-mahram, yang bukan orang, yang bukan laki-laki, yang bukan mahram kita, bersentuhan tangan gitu. Selain itu, Rasul menyuruh kita untuk menjaga pergaulan, batasan pergaulan kita dengan laki-laki ajnabi, dan melarang kita untuk melewati batasan-batasan yang sudah beliau tetapkan gitu di dalam ajaran Islam. Nah, selain itu mewarisi risalahnya. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga, kemudian mewarisi risalah beliau. Nah, walaupun Rasul itu tidak ada, akan tetapi kita sebagai umatnya itu selalu menjaga risalahnya dengan apa? Kita menyebarkan risalah beliau gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan, paparkan sedikit. Nah, Ana mau ke Kak Sari Jamaluddin. Kak Sari, gimana sih kita sebagai muslimah mencintai Rasulullah itu setiap saat gitu? Atau bagaimana sih Kak Sari mencintai Rasul? Ya Allah, dengan beliau ini kayaknya ada bermasalah. Halo? Semuanya pada tegang. Tolong diaktifkan videonya biar kita bersemangat. Ya. Lagi berapa menit ya? 48. 48 apa 38? Sudah jam 10. Jadi mengingat karena semakin larut, harusnya kita semakin bersemangat biar tidak sia-sia gitu, tidak sia-sia hadir di majelis ilmu ini. Ya, jadi Kak Sari ini karena baru ya, maksudnya baru hadir. Kira-kira Kak Sari dari mana, Kak? Kalau Kak Sumi kan sudah tahu. Ana belum tahu asalnya Kak Sumi dari mana sih? Dari SBT Kakak, dari ini Kesui. Oh, SBT. Iya, Kak. SBT di mana? Kesui. Sebulan. Kesui, Kak, Kesui. Geser gorong Kesui.
Jaringan semua sini. Iya, Jaringan gimana? jaringan yang bagus. Iya Kak, jaringan semua. Ya, jadi saya ke siapa lagi nih? Duh, ke siapa ya? Ke Kak Ulia saja, ke Kak Ulia. Ya Kak Ulia, bagaimana mencintai cara Kak Ulia untuk mencintai Rasulullah? Iya, kalau menurut kuliah itu cara mencintai Rasul itu dengan mencontohi sunnah-sunnah Rasul. Terus mengikuti apa yang telah dilakukan Rasul, hal-hal yang baik. Mungkin itu saja. Oh iya, syukron Kak Ulia. Jadi Kak Ulia, Ya, sama-sama Kak. ya, iya Neng, siap. Jadi Kak Ulia sampaikan bahwa cara Kak Ulia mencintai Rasulullah adalah menghidupkan sunnah-sunnah, gitu, sunnah-sunnah yang diajarkan beliau. Kemudian apa tadi ya? Aduh, yang satunya lupa. Astagfirullah. Apa tadi? Apa tadi? Lupa satunya ya. Oke. Jadi saya ke Kak Syifa. Jadi Kak, kan hari ini banyak, maksudnya yang tadi sudah dipaparkan hak-haknya Rasul. Nah, salah satunya itu yang Anda tangkap dari penjelasan teman-teman bahwa kita harus menaati semua perintah beliau. Nah, dengan ya menaati semua perintah beliau dan menjauhi segala larangan beliau. Terus Terus yang mereka sampaikan juga bahwa menolong dan membela ajaran beliau. Nah, hari ini kan banyak sekali kasus-kasus penghinaan kepada Nabi. Nah, bagaimana cara kita untuk berupaya agar tidak terjadi penistaan kepada Rasul gitu dan ajaran beliau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, jadi hari ini kan kita punya topik itu terkait dengan menunaikan hak-hak Wassalam. Nah, jadi intinya itu berupa kewajibannya, karena itu punya yang tadi kita sudah bilang, pertama hak dicintai dan ditaati. Nah, dicintai dan ditaati itu bahkan cinta kita kepada diri kita sendiri kayak gitu. Nah, maka itu yang pertama ya. Pertama itu dicintai dan ditaati ini bentuk pengaplikasiannya itu banyak ya. Hak untuk dicintai dan ditaati. Nah,
untuk mencintai Rasulullah itu, maka perlu untuk mencintai Allah terlebih dahulu. Nah, mencintai Allah terlebih dahulu itu kan butuh yang namanya usaha, ya. Karena beda ya, kalau kita mencintai manusia itu kita tidak perlu usaha, ya. Dari mata bisa turun ke hati kalau cinta kepada manusia. Karena mencintai manusia itu kan kayak ada kita berinteraksi dengan manusia tersebut, ya. Itu sangat mudah sekali untuk mencintai manusia, ya. Tapi untuk mencintai Allah ini kan sesuatu yang gaib, ya, yang tidak pernah kita itu ketemu langsung, ya. Bahkan Rasul pun sudah berabad-abad lamanya kita hidup, ya, jauh ya sebelum Rasul, maksudnya kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul itu seperti apa. Maka perlu usaha yang serius, usaha yang sungguh-sungguh untuk menanamkan kecintaan itu, ya. Karena tidak bisa hanya sekedar mengatakan bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya. Memang itu tuh harus memang seoptimal mungkin kita usahakan. Pertama ya usaha itu pertama harus dengan ilmu, ya. Perlu yang namanya kita itu memahami Islam dari dasar, ya. Kemudian usaha itu juga perlu untuk kita benar-benar itu mempelajari Islam dari akarnya, dari batangnya, daun sampai buahnya, kayak gitu. Nah, dan kita perlu untuk bisa untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita kan perlu benar-benar kita latih ya dengan bukan hanya sekedar, maksudnya amalan-amalan wajib itu kan perlu ya, amalan-amalan wajib ya, seperti sholat itu tidak usah ditanyakan lagi, sholat 5 waktu itu perlu kita laksanakan ya. Nah, yang memang menjadi tambahan amalan supaya kita semakin dekat, semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya itu kan melaksanakan amalan-amalan sunnah ya semuanya. Apa-apa yang disunahkan, ya kan, misalnya amalan yang paling simpel saja yang sering kita ketahui yaitu sholat-sholat sunnah ya, entah itu sholat rawatib, sholat tahajud, ya itu hal-hal yang paling umum ya. Bahkan ada hal-hal yang sunnah-sunnah Rasul yang lainnya yang harus kita laksanakan. Nah, karena itu adalah perkara awal usaha yang harus kita lakukan untuk bisa benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita sudah duluan mencintai makhluk sebelum kita mencintai Allah dan Rasulnya, dijamin pasti kita bakal kecewa, ya. Karena apa? Karena kita tidak punya landasan ya dalam berbicara tentang cinta ya. Nah, cinta itu versinya banyak ya. Ada cinta yang palsu ya, ada cinta yang semu, ada cinta yang hakiki. Tapi perlu diketahui cinta yang sejati itu adalah benar-benar ketika kita sudah menetapkan hati kita, menetapkan segala aktivitas kita untuk benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka itulah cinta yang hakiki, kayak gitu. Nah, hari ini kan banyak sekali kita itu dibodohi dengan cinta palsu, ya, cinta yang semu, yaitu adalah kecintaan yang bukan kepada Allah dan Rasulnya dan bukan karena Allah dan Rasulnya, kayak gitu. Ya banyak sekali kan remaja-remaja hari ini yang galau, yang pacaran terus putus, galau, terus ada juga yang cintanya tidak kesampaian, kayak gitu, kepada makhluk, pada manusia karena ditinggal nikah, ya banyak macam persoalan-persoalan yang terjadi hari ini. Dan banyak kecewaan yang terjadi pada manusia itu diakibatkan karena dia sudah salah mengawali cintanya.
Dia tidak mengawali cintanya itu kepada Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar dengan serius dia usahakan mencintai Allah dan Rasulnya dulu, itu yang harus dia lakukan. Kalau tidak ya tadi akan muncul yang kasus-kasus fakta-fakta yang kita lihat hari ini, ya. Nah, persoalannya hari ini, cinta itu apakah hanya sebatas dengan kita bersolawat, ya? Tidaklah, ya. Cinta itu tidak hanya sekedar kita bersalawat terus oh dia ini rajin salawat kepada Rasul, berarti dia ini kecintaannya bagus kepada Rasulullah. Tidak, ya. Cinta tidak hanya sebatas kata-kata, ya, tapi butuh yang namanya action, butuh yang namanya perbuatan, pembuktian. Yang tadi yang saya bilang, usaha-usaha awal itu kan yang tadi memahami Islam dari awal, ya kan, melaksanakan kewajiban-kewajiban, itu hal yang paling awal. Dan yang paling besar yaitu kita lihat ya, banyak sekali kisah-kisahnya para sahabat ya. Kalau kita kan kaum muslim nih, ya. Kita umat muslim, ya, wajib untuk tahu sejarah, wajib untuk tahu kisahnya Rasul dan para sahabatnya, bagaimana itu mereka bisa memperjuangkan Islam hingga kita itu bisa tahu, bisa merasakan Islam, kemuliaan hidup itu karena Islam, ya. Kita bisa mulia itu karena Islam. Nah, itu karena perjuangannya Rasulullah dan para sahabat. Nah, hari ini banyak sekali diskriminasi yang terjadi kepada umat Islam, ya. Umat Islam itu difitnah, ya kan. Islam itu dikatakan teroris, ya. Islam itu dikatakan radikal, kayak gitu kan. Itu adalah stempel-stempel yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada umat Islam, ya kan, atau kaum muslim sendiri, ya. Maka ada juga kriminalisasi yang terjadi kepada para ulama, ya. Maka wujud reaksi atau respon seseorang yang benar-benar dia itu menunaikan hak Nabi, yaitu dia mencintai Rasulullah itu, ya benar-benar dia itu memperjuangkan agar benar-benar Islam itu bagaimana supaya tidak didiskriminasi lagi. Bagaimana Islam itu benar-benar terjaga, bagaimana itu benar-benar Rasulullah itu tidak dihina lagi, ya kan, penghinaan kepada Rasulullah itu tidak terjadi, kayak gitu. Maka hal yang paling besar yang harus kita lakukan, ya kan, kecintaan yang sangat diinginkan oleh Rasulullah itu bagaimana generasi kaum muslim ini benar-benar melanjutkan perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Nah, itu dia poin yang paling penting, yaitu dakwah itu adalah salah satu warisan, ya kan, yang yang harus kita lanjutkan, ya. Warisan kita sebagai Rasulullah memberikan kita ini kan sebagai penerus dakwanya Rasulullah. Kaum muslim ini adalah penerus risalahnya Rasulullah. Maka yang tidak boleh putus pada umat ini adalah terus memperjuangkan Islam, ya. Ketika kita lihat ketidakadilan terhadap kaum muslim, ketidakadilan yang terjadi di mana-mana, ya, Islam dikucilkan kayak gitu hari ini, ya kan, apa-apa Islam itu bahkan ajarannya itu didiskriminasi, maka kita patut untuk berjuang untuk memperjuangkannya, karena orang-orang yang tadi yang saya bilang kan, orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya itu dia tidak memikirkan bahkan dirinya sendiri, dia rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, ya, bahkan nyawanya pun untuk memperjuangkan Islam itu agar Islam itu bisa benar-benar tegak di muka bumi. Nah, itu orang-orang yang benar-benar yakin, ya kan, punya keyakinan bahwa dia bakal berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di akhirat nanti, dan dia pengen, ya kan, bertemu dengan Allah dan Rasulnya di akhirat, maka dia tidak ada kata menyerah untuk terus memperjuangkan apa yang memang patut diperjuangkan, yang memang Rasulullah inginkan itu, kita generasinya terus memperjuangkan Islam hingga Islam itu benar-benar
tegak ya di muka bumi ini. Karena kita ketahui hari ini kan Islam masih diamalkan dalam ritual-ritual peribadatan saja ya. Islam hari ini kan masih diamalkan hanya individu-individu saja, belum amalkan dalam bentuk tata kehidupan kita hari ini ya kan. Tata kehidupan kita hari ini kan masih sekuler. Sekuler itu masih jauh dari Islam, ya kan, masih dipisahkan. Maka bagaimana kita berjuang untuk Islam itu bukan hanya diterapkan untuk individu saja, bahkan masyarakat dan negara itu bisa diterapkan. Dan jangan pernah hitung-hitungan ya untuk memperjuangkan itu. Hitung-hitungan kayak saya capek, saya masih muda, waktu saya masih banyak kok, nanti aja baru saya berjuang. Tidak, ya kan, ajal itu tidak menunggu tua atau muda ya kan. Selagi masih kuat, masih punya kemampuan lahir dan batin untuk bisa berjuang, maka terus berjuang ya, sebagai generasi yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya ya. Jangan pernah putus asa dan semangat. Yakinlah akan janji Allah dan Rasul-Nya ya, karena memang orang-orang yang benar-benar menunaikan hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak nanti tidak ada penolongnya, bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa menolong dia, tapi yang akan menolongnya nanti itu suatu kelak itu Rasulullah. Dia sangat membutuhkan sekali pertolongan Rasulullah, ya kan? Apalagi di akhirat kelak ya, di akhirat itu bahkan orang tua kita pun tidak bisa menolong dirinya sendiri, mau menolong kita pun tidak bisa. Yang bisa menolong kita itu ya tadi, ya Rasulullah ya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan ya kan untuk Rasulullah selama kita hidup di dunia ya. Jadi jangan mengharapkan suatu kebaikan kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan, atau kita tidak pernah memperjuangkan hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Jangan pernah mengharapkan akan datang pertolongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selama kita hidup kita abai, kita acuh, kita tidak peduli, ya kan? Bahkan kita ini mengaku bahwa kita ini umatnya Rasul, tapi kita tidak pernah sama sekali memperjuangkan hak-hak Rasulullah kayak gitu. Maka kalau misalnya kita memang umatnya Rasul, sudah saatnya kita itu pantaskan diri kita bahwa memang kita umatnya Rasul. Maka mari mulai sekarang kita berjuang, ya kan, serius, sungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha ya kan, kalau misalnya hari ini kita belum benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka berusahalah untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, melebihi mencintai diri kita sendiri, orang tua kita, bahkan siapapun ya. Karena landasan kita mencintai orang tua kita, mencintai siapapun itu kan karena Allah dan Rasul-Nya. Maka belajarlah dulu untuk benar-benar berusaha seusaha semaksimal kita untuk benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya dan memperjuangkan hak-haknya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Sudah selesai Kakak Afwan. Iya. Oke, yang terakhir Kak. Jadi bagaimana hukuman kepada orang-orang yang dia melanggar hak-haknya Nabi? Itu. Misalnya dia seorang muslim Kak, tapi dia menghina ajaran Rasul, menjadikan ajaran Rasul itu sebagai bahan lucu-lucuan Kak. Nah, bagaimana hukumannya Kak? Iya. Nah, sebagaimana yang tadi ya, yang sudah saya sampaikan ya,
eh, sungguh kan hina ya. Suatu kelak bahkan di dunia pun ya dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit ya. Ketika dia di dunia eh, dia tidak mendapatkan kemuliaan hidup, bahkan di akhirat pun ya dia otomatis tidak mendapatkan eh, pertolongan dari Allah bahkan dari Rasulnya kayak gitu. Nah, hari ini kalau kita mau menegakkan hukum ya seadil-adilnya, maka keadilan itu tidak bisa kita rasakan ya untuk hari ini. Karena apa? Karena aturan yang lagi-lagi aturan yang diterapkan tidak membuat manusia itu jerah hari ini ya, karena aturannya bukan dari aturan Islam. Jelas ya kalau misalnya Islam itu sudah tegak ya, tidak dengan mudahnya orang itu bisa menghina Rasul ya kan, tidak dengan mudahnya itu Islam itu bisa dihina ya. Aturan Islam itu sangat tegas ya, bahkan untuk orang yang masuk keluar Islam pun itu tidak dimudahkan ya. Dalam Islam sanksinya tegas ya, sangat jerah, bahkan bisa sampai hukuman mati ya bagi orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah kayak gitu, mempermainkan ajaran Allah ya dan Rasulnya kayak gitu. Nah, kalau untuk hari ini ya mungkin dia tunggu saja nanti azab Allah datang kepadanya. Kalau misalnya hukum dunia tidaklah mampu untuk membuat dia, maksudnya hukum hari ini tidak menghukumnya dengan hukuman yang seadil-adilnya, maka hukuman di akhirat itu nanti akan membuat dia jerah kayak gitu. Karena ketika seseorang itu tidak dihukum dengan aturan Allah selama dia hidup di dunia, maka nanti hukuman itu berlaku di akhirat kayak gitu. Sebaliknya ketika misalnya hukuman itu diberlakukan adalah hukuman Islam bagi orang-orang yang menistakan ajaran Islam, mempermainkan ayat-ayat Allah, menghina Rasulullah, ya kan? Jika hukuman Islam yang diterapkan, aturan Allah yang diterapkan dan dihukum sesuai aturan Islam, maka itu aturan bahkan ya itu dia sebagai penebus ya, atau biasa kita sebut itu kan jawabir ya, penebus dosa kayak gitu. Maka dari itu kan sangat penting ya untuk kita itu memperjuangkan kembali agar aturan Allah itu tegak di muka bumi ini. Kenapa? Karena kalau aturan Allah tegak di muka bumi ini, orang-orang yang berbuat tercela seperti itu ya bisa dihukum dengan aturan Allah. Ketika dihukum dengan aturan Allah di dunia, maka hukuman itu kan tidak berlaku di akhirat. Nah, sebaliknya kan hari ini, jika orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan seperti itu, ya, hari ini dia tidak dihukum dengan aturan Islam selama hidup di dunia, maka aturan itu bisa berlaku di akhirat. Kayak gitu. Sangat penting sekali ya untuk bisa menerapkan aturan Islam di dunia. Lebih baik kita dihukum di dunia daripada nanti kita dihukum di akhirat. Kayak gitu. Lebih baik aturan Islam itu diterapkan, ya kan? Hukuman Islam itu diterapkan di dunia daripada nanti hukuman itu didapatkan di akhirat. Nah, seperti hari ini nih. Hari ini kan bukan aturan Islam nih. Hari ini kan demokrasi. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam demokrasi kan orang bebas ya, kebebasan ya kan dalam berpendapat, entah itu dia berpendapat menghina ajaran Islam pun dia bebas maunya, menghina Rasul sebebasnya ya, membuat kartun tentang Nabi kayak gitu kan, gambar Nabi ya kan. Orang-orang seperti ini nih, orang-orang tercela seperti ini, orang-orang kafir seperti ini nih, ya kan tidak dihukum nih dengan hukuman Islam di dunia ya, nanti tunggu azab Allah itu akan datang ya. Ya buktinya kan kemarin itu kan ada yang dari luar negeri itu yang sempat buat kartun Nabi itu kan dia mendapatkan akhir hidupnya itu kecelakaan maut, yang dimana itu kan dia dia diazab oleh Allah kan di dunia dengan kecelakaan maut itu kayak gitu. Nah, itu salah satu dari sekian banyak contoh yang terjadi.
Ya, jadi mending kita dihukum dengan aturan Islam, ya kan? Di dunia daripada nanti azab Allah datang, ya tidak ada ampunan, bahkan sampai di akhirat pun tidak diampuni. Kayak gitu. Nah, simpelnya seperti itu ya. Kalau untuk konteks hari ini belum ada keadilan ya hukum. Ya Kak, jazakillah atas penjelasannya. Jadi Kak Syifa menyampaikan bahwa ketika kita menghina Rasul, maka kehinaan bagi kita. Kemudian kenapa sampai masih banyak terjadi penghinaan kepada Nabi, karena diterapkannya hukum buatan manusia, yaitu demokrasi sekularisme, yang dimana dalam sistem demokrasi menerapkan asas kebebasan. Nah, jika sistem Islam itu diterapkan, maka para pelaku-pelaku ini akan dihukum dengan hukum yang tegas. Tentu lebih baik kita dihukum dengan hukum Islam saat kita masih ada di dunia, dibanding kita diazab oleh Allah dan mendapat balasan yang pedih ketika kelak di akhirat nanti. Ya, mungkin itu saja akhir dari diskusi kita pada malam hari ini. Afwan kalau banyak salah-salah, kurangnya Ana dan tim Kompas mohon maaf. Kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan juga doa kafaratul majelis. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Kak, jazakillah Sumi, Ukti Ulia. Iya Kak, Kak.